Itu kalau pinjol ini ya, dapetnya cepat, gampang banget, semua dampaknya bunganya tinggi gitu. Paling banyak wealth killer, pembunuh kekayaan itu mobil. Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo semuanya, selamat datang di podcast 1%. 1% merupakan media edukasi life skill yang akan mengajarkan ilmu-ilmu penting yang belum diajarkan di sekolah. Dan perkenalkan aku Yolanda, kali ini kita masih ada kolaborasi bareng dengan Blue by BCA Digital untuk membahas hal-hal seputar finansial. Dan tema kali ini benar-benar menarik banget teman-teman karena kita akan belajar mengenai pinjaman online. Sebenarnya aman apa enggak sih pinjaman online itu? Tapi kita akan bahas bareng dengan narasumber kita kali ini. Ada Kak Evan dari 1%. Halo. Hai. Dan Halo. juga ada Kak Orlando. Ya, halo. Kak Orlando ini alumni dari Blue Academy ya Kak ya? Betul ya? Akademi batch 1. Batch 1 berarti bener-bener awal banget. Awal. Wow. Udah berarti dari tahun lalu ya? Betul ya? Boleh nggak sih Kak mungkin diceritain nih Blue Academy ini ngapain aja sih Kak? Blue Academy belajar banyak ya dari awal basic gimana ngatur pencatatan keuangan, terus udah gitu gimana cara ngatur budgeting, udah gitu di support ada mission-mission yang menarik banget gitu dari Blue gitu, Blue Mission namanya. Oke, jadi ada Blue Mission juga. Iya. Wow. Bermanfaat gak nih Blue Academy? Menurut saya sih sangat bermanfaat ya, jadi bisa kita ikutin pembelajarannya dan juga dapat reward juga kalau kita ikutinnya. Oke, wah menarik banget. By the way ini kan gratis ya Kak ya? Gratis ya, wow ini benar-benar keren banget ya. Jadi media untuk belajar, menambah wawasan teman-teman, dan tentunya gratis. Ini yang paling penting ya, gitu. Oke, kali ini kan kita mau bahas nih Kak, seputar pinjaman online. Nah mungkin dari Kak Evan, kira-kira ada nggak sih perbedaan pay later sama pinjaman online Kak? Oke, sebenarnya sama-sama aja ya. Jadi kalau kita ngomongin pinjol, pay later, kredit atau apapun, ya sebenarnya konsepnya sama. Konsepnya adalah kita minjem uang, terus uangnya misalnya kita beliin atau misalnya kita dapat fresh money, ya it's basically the same lah. Gitu. Jadi sama mau di e-commerce dimanapun sebenarnya sama basicnya. Jadi sama aja ya Kak ya? Kredit rumah, kredit mobil, wah semua ada kan kreditnya, itu sama sebenarnya. Oke, nah ini kira-kira sebenarnya aman nggak sih Kak kalau kita melakukan pinjaman online gitu? Bisa dibilang aman banget sih ya. Malah ya pebisnis juga mungkin buat di sini yang pebisnis udah pasti pernah mencoba atau bahkan ada kredit gitu kan buat bisnisnya, ya itu sangat aman, malah direkomendasikan lah. Bahkan kalau invest saham, misalnya kita ngelihat nih saham nggak ada utangnya gitu, nggak ada kreditnya, ya mungkin bisa jadi ngelihat aneh juga, kok nggak pakai leverage kreditnya itu. Gitu. Jadi sebenarnya kredit itu bisa jadi sangat amat positif. Oke, jadi nggak semuanya pinjaman online ini negatif ya? Nggak. Karena kan berita-beritanya nih kadang-kadang menggiring opini yang ke negatif Kak Evan. Kecuali kalau pinjol buat judi online gitu Nah, misalnya. itu lagi ceritanya ya. Buat judi online, buat lifestyle kan, padahal kita nggak bisa afford, nah itu baru gitu. Oke, nah ini aku juga mau tahu dong pendapatnya nih dari Kak Orlando ya. Kalau di lingkungan aku Kak, kayak lingkungan kantor, itu tuh udah banyak banget. Dalam artian tuh udah sangat menormalisasi lah ya adanya pinjaman online ini. Kalau Kak Orlando mungkin ada cerita yang menarik Kak? Ada, kalau saya sih setuju banget sama Mas Evan ya. Saya pribadi ada alasan dulu sempat pakai pinjam online. Alasannya adalah karena butuh uang cepat untuk kebutuhan gaya hidup. Terus jadi ngerasain dari dampak bunga yang tinggi, saya
memperburuk kondisi keuangan, terus jadi sulit untuk mengatur masalah keuangan gitu. Oke. Ya, bebannya Jadi sangat ada berat. pengalamannya seperti itu ya Kak ya. Iya. Nah tadi kan mungkin aku juga mau tanya juga nih ke Kak Evan, dari ceritanya Kak Orlando tadi, sebenarnya bagusnya ini berapa persen sih dari pendapatan kita kalau misalkan kita mau ada cicilan atau pinjaman online? Oke, nah sebetulnya ya kalau bisa ya nol gitu. Maksudnya untuk pribadi ya, kalau bisa sih ya 0% dari pengeluaran, apalagi kalau buat konsumtif. Sebisa mungkin jangan lah gitu. Kecuali misal nih ya, ini kasus tertentu contoh. Misal aku konglomerat contoh ya. Aku punya, let's say gue punya 100 M dah. 100 miliar kan. 100 miliar enaknya dikemanain? Diputerin usaha. Deposito, usaha, segala rupa lah ya, bahkan Bitcoin gitu, pokoknya banyak lah aset gitu. Nah enaknya kan deposito or something. Nah baru itunya sih, kalau kita kan rata-rata milioner tuh nggak pakai duitnya sendiri tuh. Nah pakai duitnya dari mana? Dari utang. Jadi asetnya ditaruh di properti di mana itu dijadikan jaminan, dapat fresh money. Nah itu kan enak tuh sebenarnya, nggak perlu bayar pajak ya kan, karena asetnya tetap bertumbuh. Nah dalam kasus itu sih sebetulnya aman-aman aja, bagus-bagus aja, apalagi kalau asetnya menghasilkan uang lagi gitu ya. Jadi kelihatan lah ya itu kalau mindset kredit itu jadi leverage yang produktif gitu. Nah beda kalau misalnya kredit itu atau pinjol pay later dipakainya buat hal yang bahkan menurun di value, ya kan? Kalau tadi dipakainya buat konsumsi memang, tapi si uang 100 M-nya kan naik terus. Tapi kalau kita buat gaya hidup, terus kita belinya apa? Misal yang paling banyak wealth killer, pembunuh kekayaan tuh mobil sebenarnya. Mobil ya, ini agak kontroversial nih, mobil. Banyak orang beli mobil sebelum mereka paham bahwa itu mereka memang belum udah mampu apa belum gitu, jadi belum paham beli mobil. Kalau rumah masih mending lah, rumah tuh kan KPR jadi apa? Jadi aset, grow in value gitu, bisa dibilang secara umum ya. Terus menerus grow tanahnya. Dibeliin mobil, dibeliin tas mahal kan, atau buat nikah misalnya. Nah ini agak kontroversial nih, buat nikah mobil. Tapi kan perlu Van. Nah, tapi kan itu kan konsumtif gitu ya. Konsumtif kenapa? Karena ya mobil menurun dari segi value. Sekali kita beli mobil langsung turun 20% kalau mau kita jual. Gitu. Padahal mesinnya sama. Mesinnya mobil masih sama, beda sehari turun 20%. Nikah kan biasa yang paling mahal catering. Ya sekali nikah udah gitu, masuk ke perut orang-orang, udah nggak bisa kita apa-apain lagi gitu. Tas mahal, ya adalah tas yang naik harganya. Tapi kalau tas-tas yang ya mungkin kebanyakan yang nonton 2 juta, 5 juta, 10 juta, ya sekali beli langsung turun tuh 20%. Gitu. Bahkan belum tentu harga bahannya segitu kan. Ya meskipun ini tanpa ini ya, no offense buat yang hobi tas kayak gitu-gitu. Jadi bisa dibilang kalau bisa 0% kalau buat konsumsi gitu. Sebisa mungkin jangan, tapi kalau kepepet buat konsumsi ya maksimal 30% dari pengeluaran. Atau ya 50% boleh deh. Kalau kepepet banget misalnya lo harus ke rumah sakit dan lain-lain, ya 50% dari pengeluaran boleh. Karena kan ya ngenes aja sih ya kalau 50% pengeluaran kita buat bayar utang gitu. Iya, betul Kak. Gitu, jadi 30-50 lah. Itu kalau kepepet konsumtif. Buat produktif sama juga. Tapi kalau konsumtif kalau bisa 0 lah. Itu kecuali tadi kita punya aset 1, 2M, 3M. Nah, 3M-nya taruh kemana? Jadikan jaminan konsumsinya pakai utang. Nah, itu enak. Tapi ini asetnya cash flow gitu. Nah, jadi kan terus aja itu mah jadi makin kaya tuh. Meskipun konsumsinya banyak. Oke, jadi sebenarnya tergantung hutang ini produktif atau bukan produktif, ya Kak? konsumtif, atau leverage. 3 itu. Oke.
Oke, ini menarik banget nih. Tadi kan kalau dari Kak Orlando pernah punya pengalaman ya, pinjam melalui aplikasi pinjaman online kan sekarang gampang banget dan banyak banget ya. Nah, waktu minjam, sempet lihat nggak sih ini aman kah gitu? Sempet cari tahu nggak sih Kak? Pasti cari tahu, karena kita lihat kan ini terdaftar OJK nggak apa. Cuman yang pasti di situ kalau pinjol ini ya, dapetnya cepat, gampang banget, semua dampaknya bunganya tinggi gitu. Oke, jadi sempet cari tahu ya? Iya, sempat cari tahu. Sulit nggak Kak cari taunya kira-kira? Oh enggak sih, karena di situ tertulis kan kita tanda tangan. Cuma kalau orang malas baca ya udah tanda tangan aja udah gitu. Betul. Nah, dan itu hasilnya karena bunganya tinggi banget, jadi bikin stres finansial, jadi kesulitan mengatur keuangan karena kan bunganya naik tinggi gitu. Bukan hanya dibayar oleh bunga, mental health juga kena. Iya, betul. Jadi kena semuanya Gitu. ya. Iya. Kena mental health juga bunganya tuh. Iya. Terus tadi Mas Evan kan bahas tuh 30%. Dari mana tahu 30%? Saya belajar ternyata mesti dicatat kita untuk pengeluaran dan pemasukannya berapa. Bener ya Mas Evan ya? Benar. Terus kita mesti bikin budgeting ya. Nah, setelah bikin budgeting, kalau dari pengalaman saya, buat bulan depan mesti buat apa budgeting, lalu dibuat kita memisahkan tabungan untuk dana darurat. Oke, wow, ini mah dari Blue Academy ya belajarnya ya. Udah expert banget nih. Nah, ini menarik banget nih. Kalau menurut aku Kak Orlando nih salah satu orang yang siap ya buat melakukan pinjaman online karena sempat cari tahu dulu yang terdaftar di OJK yang mana dan sempat baca-baca dulu. Ini paling banget penting ya teman-teman ya. Nah, Kak Evan, kalau misalkan kita melakukan pinjaman online yang nggak terdaftar di OJK, ini dampaknya gimana sih Kak? Wah, itu mah udah sih, bunganya gede, habis itu juga teman-teman bisa diteror, HP kita bisa disusupin, ya bukan ransomware sih, ya nanti bisa akses kontak-kontak teman kita, malah kadang ada, mohon maaf ya ini, ada yang disebarin foto, video palsu gitu misalnya, terus ada yang didatengin ke kantor, wah itu bisa. Jadi bukan hanya bayar finansial, mental health, malu juga nanti. Gitu. Jadi hati-hati sih ya dengan itu. Pinjol 10 juta, bayarnya bisa 50-100 juta. Itu sebesar itu, Kak? Banyak ya case-nya ya? Banyak sih dan gak resmi. Dan memang pemerintah kan sempet, udah nggak usah bayar aja. Tapi ya sebenarnya kan jangan, mendingan daripada pinjem dari yang gitu-gitu, terus kita diteror, nggak diawasin OJK lagi kan, jadi pemerintah juga nggak tahu. Ya itu jadi makin ribet sih. Meskipun itu cara paling gampang ya, mau dapat duit ya gampang, tapi kan nggak resmi. Kalau nggak resmi kan berarti kita nggak mampu, gitu. Kalau kita nggak mampu berarti kita maksa. Kalau kita maksa ya udah deh gitu. Banyak banget dampaknya sih. Merugikannya malah justru lebih banyak dibandingkan kasihan orangnya gitu. Betul, dibandingkan waktu teman-teman minjem ternyata jauh lebih merugikan lagi. Nah, kalau di case aku juga ada nih Kak, ini agak unik juga ya, mungkin nanti boleh kalau misalkan Kak Orlando ada cerita yang unik boleh tambahin juga. Jadi tuh ada beberapa teman-temanku yang melakukan pinjaman online ini, minjem, abis tuh blokir semuanya. Jadi dapat uangnya gitu Kak, dapat uangnya bisa semuanya diblokir yang pernah kontak-kontakan kayak gitu. Terus uangnya tuh dipakai lagi buat lifestyle, nah hal-hal kayak gitu. Jadi sebenarnya nih, kalau menurut Kak Evan, gimana sih Kak kok ada yang orang-orang seperti ini? Apakah nanti datanya akan aman atau gimana Kak? Semakin lama kan sebenarnya pemerintah makin terintegrasi ya, itu bakal jadi masalah sih. Kalau itu ternyata pinjolnya di OJK, maksudnya di aplikasi yang diawasi OJK, ya nanti kalian bisa aja loh, maksudnya ketika direkrut perusahaan dan lain-lain dicek biaya checkingnya. Saking banyaknya kasus karyawan yang kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau itu tidak terdaftar OJK, wah itu ya memang kita ngejahatin penjahat jatuhnya kan mungkin. Tapi ya tetap aja nanti kan penjahat bakal nyariin kita juga. Hidup kita nggak tenang juga. Jadi mau diblok juga. Toh KTP kita kan udah kesebar gitu. Berarti percuma ya Kak ya? Menurutku sih lebih banyak ruginya ya daripada untungnya gitu. Dan emang berapa sih duit yang bisa dipinjem gitu? Kayak ya memang pinjol kan sekarang bisa 2M tuh 10M. Tapi kan
meskipun ceilingnya dinaikin itu juga buat sultan-sultan lah. Tadi yang ku bilang di awal, buat yang punya leverage dan mau pakai leverage itu. Jadi kalau orang biasa sih paling dapat berapa sih? Gitu. Sementara ruginya nanti jangka panjang gitu. Oke. Wow, ini menarik banget ya. Nah, kalau dari Kak Orlando, kira-kira nih di lingkungan kakak nih ya, ada nggak sih yang punya case-case mungkin teman-teman yang kesulitan waktu mau membayar cicilan, mungkin seperti itu, ada nggak Kak? Saya rasa sih banyak ya, Orlando ngelihat dari teman-teman, saudara, iya banyak gitu soal ini. Karena ya balik lagi tadi pengen dapat uang cepet gitu ya untuk kebutuhan gaya hidup. Kalau Orlando ngelihat ini masalahnya adalah karena kita dari kecil nggak pernah diajarin nih soal finansial, soal keuangan gitu. Ternyata penting banget ya untuk masalah belajar finansial dari dini, sejak dini untuk menghindari masalah-masalah keuangan di masa depan gitu. Oke, sejak kapan sih Kak sadar nih ya bahwa sebenarnya perlu banget buat Kak Orlando belajar masalah finansial? Ini sejak kejebak gitu ya pinjol ya. Kejebak pinjol. Jadi harus jatuh dulu baru mau belajar naik gitu ya. Jadi dari situ belajar gimana sih buat cara selesainya gitu. Oke, nah ini menarik banget. Waktu kakak udah kejebak pinjaman online, terus berusaha bangkit ya, itu step-step apa aja yang kakak lakukan? Step-stepnya adalah satu, bikin rencana pelunasan ya, prioritaskan pelunasan dulu, baru bikin rencananya, planningnya. Terus pada saat melakukan pelunasan, diprioritaskan bunganya nih yang paling gede dulu gitu. Karena kan nanti dia makin gede. Menggulung nanti. Menggulung. Salah satu strateginya gitu. Jadi entah lunasin yang, kan mungkin ada beberapa pinjol nih, lunasin yang paling dikit dulu atau yang bunganya paling gede. Ada dua strategi. Oke, jadi kalau Kak Orlando pilih yang bunganya paling besar dulu, yang dilunasin. Nah, itu tuh saya bisa belajar edukasi dari mana sih? Dari pengalaman, sama ada dari konseling. Saya pernah ikut konseling 1%. Mama Shibli, ya. Kasih beli ya, oke. Gitu. Keren banget. Membantu nggak di konsulnya? Membantu banget sih. Jadi dari masalah stres, tuh saya ada dibilang gejala depresi, ya. Di situ saya dikasih cara untuk breathing teknik sama mindfulness gitu, dan juga aktivitas fisik. Keren banget loh Kak Evan. Jadi PT sekarang. Iya. Mantap. Oke, keren banget nih ya. Menarik banget loh, sumpah saran-sarannya dari Kak Orlando buat teman-teman. Nah, kalau dari Kak Evan, kira-kira nih buat teman-teman yang mau melakukan pinjaman online mungkin ya, ada tips-tipsnya nggak sih Kak? Harus apa aja yang dilakukan? Tipsnya adalah teman-teman jangan takut melakukan kredit ya. Jadi kayak menurutku sih kredit nggak masalah ya. Jadi kayak kalau kalian 17, 18, 19, 20 tahun itu juga apply aja kartu kredit pertama kalian gitu. Jadi biar kalian tahu kan biasa kalau apply pertama tuh UMR lah paling, ya kan limitnya paling 3-5 juta biasanya. Kartu kredit pertamaku juga gitu. Limitnya pertama 7 juta. Itu biasain dari situ aja, pakai kartu kredit seperti kartu debit gitulah. Sama juga dengan pinjol gitu, coba aja pinjol pay later gitu, mulai dari yang ringan-ringan dulu gitu. Nah itu tapi untuk membiasakan kita disiplin, terus habis membiasakan silakan pakai kalau buat aset gitu ya, buat beli contoh ya, misal kita video editor, kita nggak punya laptop, nggak punya uang, maksudnya mau beli laptop biar bisa kerja, itu nggak masalah banget sebetulnya. Jadi menurutku start dengan tujuan yang jelas aja dan biasakan pakai pinjol dengan baik. Salah satu karyawan 1% juga ada kok yang aku tahu lah limit di e-commerce itu udah sampai 20-30 juta. Wah itu gede banget sih emang ya, kayak serem jadinya gitu. Kan banyak ada dua sisi lah. Ada yang merasa kredit tuh serem dan lain. Sebenarnya enggak, bisa buat ningkatin kehidupan kita lah, ningkatin produktivitas gitu. Itu pertama. Nah yang kedua adalah kalau misalnya kita kreditnya untuk konsumtif, nah itu yang harus dihindari gitu. Jadi jangan sampai buat konsumsi tapi nggak ngasihin apa-apa gitu. Beli mobil buat apa, atau beli misalnya kalau mobil terlalu gede lah, atau misalnya beli tas emang buat apa, beli baju emang buat apa gitu.
bisa lebih rendah nggak, bisa nggak usah pakai pay later nggak? Karena kan sebetulnya bunganya lumayan kalau dipikir-pikir. Itu mendingan kita ya invest misalnya, atau mendingan kita tabung dulu. Gitu. Karena kan udah banyak sekarang fitur-fitur yang memudahkan nabung. Oke, nah ini ngomongin fitur-fitur, karena Kak Orlando juga dari Blue Academy ya, jadi juga sempat dikasih tahu ya, kalau di Blue by BCA Digital itu banyak banget fitur-fiturnya yang bisa membantu teman-teman untuk nabung. Nah, nih ada fitur invest juga di situ, terus juga ada deposit, bahkan juga ada Blue Saving yang bisa 20 pocket sekaligus cuma dalam satu rekening aja. Jadi bakal lebih gampang lagi nih kalau misalkan teman-teman mau nabung buat liburan, buat dana darurat gitu. Jadi nggak kecampur-campur ya, gitu. Nah, aku juga mau nanya nih ke Kak Orlando. Tadi kan juga udah sempat dikasih tips-tipsnya ya buat teman-teman yang mau apply pinjaman online. Kalau Kak Orlando sendiri masih mau nggak sih pakai pinjaman online, Kak? Kalau saya sendiri sih masih, cuma dibatasin 20%. Kalau masih paling 30, 20%. Ya, supaya tidak punya beban utang terlalu besar gitu. Iya, lebih terukur. Terukur dan juga lebih nyaman juga ya kalau misalkan mau bayar bulanannya ya Kak ya. Nah, tadi kan masih tertarik ya sama pinjaman online. Kalau Kak Orlando sendiri nih, pernah nggak waktu menggunakan pinjaman online ataupun pay later itu malah jadi konsumtif? Awalnya di situ justru kejebaknya karena keinginan konsumtif, jadi begitu deh, bunganya tinggi. Banyak gitu masalahnya. Buat apa nih Kak kira-kira? Karena kita ini ya, hidup di Jakarta ya, banyak nongkrong-nongkrong gitu. Oke, nongkrong ya. Iya, pasti ya? Nongkrong paling banyak sih. Kayak ngopi-ngopi gitu Kak. Oke, berarti lebih ke bukan barang ya, tapi malah lebih ke banyak nongkrong sama teman gitu. Nah, itu kan jadi konsumtif ya, nggak produktif. Kalau sekarang mungkin lebih banyak buat belajar gitu. Dengan saya belajar, meningkatkan value, manfaat buat orang lain, terus juga secara nggak langsung, jadi karena bisa beri manfaat buat orang lain, pendapatan juga makin naik gitu. Oke, ini aku setuju banget nih ya sama poin terakhirnya. Nah, Kak Evan, ini kan tadi juga ada salah satu contoh ya, Kak Orlando yang dulu ya, bukan yang sekarang, sempat konsumtif juga. Nah, kira-kira tuh gimana sih Kak tips-tipsnya buat teman-teman supaya bisa memanage dan juga mengkontrol diri ya, biar sampai nggak konsumtif? Hindari gengsi sih itu ya. Sebenarnya di Jakarta tuh memang banyak banget lah jebakan-jebakan gengsi gitu-gitu, dan FOMO juga kan, kadang-kadang kita merasa mumpung gajian, mumpung apa, jadi kita langsung aja pakai pay later dan lain-lain gitu. Itu hati-hati sih dengan jebakan itu. Jadi kalau aku pribadi sih lebih baik misal nentuin nih target 5 tahun ke depan mau gimana. Contoh 5 tahun ke depan pengen punya tabungan 100 juta gitu. Ya berarti kan lebih baik uangnya dipakai buat beli aset dan lain-lain gitu. Mungkin invest enggak lah ya, misal kan banyak tuh yang bilang invest Bitcoin, invest apa. Ya itu oke gitu. Tapi kan mungkin kalau gaji kita masih rendah, bisa jadi invest tuh nggak ngaruh-ngaruh banget. Nah, lebih baik memang buat belajar betul, upgrade skill ya. Upgrade skill, jadi misalnya ikut kursus dengan tenor 10, bunganya 10% gitu untuk peminjaman setahun lah gitu. Nah, itu kan lumayan sebetulnya, maksudnya lumayan worth it. Dari pengeluaran cuma 10% tapi buat belajar nanti bisa ngasihin income lebih tinggi lagi. Jatuhnya jadi bisa balance nih, bayar bunganya misalnya ya 5-10%, tapi kembalinya lagi nanti bisa ratusan persen tuh. Jadi kita belajar video editing tapi bisa freelance. Itu oke sih. Jadi harus dilihat lah return on ininya ya, return on utangnya gitu. Return on utangnya harus dilihat banget gitu sih. Oke, malah jadi bisa jadi side hustle ya Kak ya, dari situ ya. Ini menarik banget juga buat teman-teman semuanya. Nah, jadi tuh jangan punya rasa takut ya. Terkadang tuh gini Kak, kalau misalkan dari lingkungan aku, kadang-kadang orang yang nggak pernah pakai pay later ataupun pinjaman online ini juga jadi salah satu orang yang ngejudge.
Buat teman-teman yang sempat menggunakan atau sedang menggunakan pinjaman online dan juga pay later gitu. Padahal sebenarnya nggak seburuk itu gitu ya Kak ya. Nah kira-kira nih dari Kak Evan, gimana sih kan udah mulai menormalisasi tapi juga terkadang mungkin dari kayak keluarga ataupun juga dari lingkungan teman-teman juga masih banyak yang negative thinking nih sama pinjaman online. Oke, jadi ini yang fakta menarik ya. Ada orang, aku lupa dari India kayaknya, aku lupa namanya. Tapi dia menciptakan yang namanya microcredit. Dan dia tahu nggak menang Nobel karena menciptakan microcredit. Nah ternyata microcredit atau kredit untuk orang yang kurang mampu itu bisa nyelamatin mereka dari berbagai macam ya keadaan urgent, kayak misalnya mau ke rumah sakit dan lain-lain. Jadi pinjol tuh buat emergency konsumtif it's fine sebetulnya kalau udah nggak ada opsi lain. Bisa juga ningkatin derajat orang-orang yang menengah ke bawah gitu, karena kan kita punya kapital dari mana, punya modal dari mana kalau kita start dari nol itu. Jadi menurutku sih ya selama itu urgent, konsumsi is okay. Selama itu terukur, utang it's okay untuk produktif. Karena mohon maaf, misalnya orang dalam tanda kutip miskin gitu ya, itu nggak ada modal kan buat beli kamera, laptop, buat beli kursus gitu. Mereka harus ya terkadang butuh nyicil dan it's okay lah kalau misalnya tujuannya seperti itu, kecuali buat video online gitu. Video online ya. Video online tuh jangan lah, atau buat invest yang ikut-ikutan gitu, itu jangan. Oke, ini juga banyak juga nih yang FOMO nih Kak sama investasi, tapi ternyata minjem uang orang gitu ataupun juga melakukan pinjaman online. Dan kalau dari Kak Orlando, aku juga mau tanya juga nih. Tadi kan sempat konsumtif, terus sekarang udah bisa mengkontrol diri ya jatuhnya. Kira-kira kenapa sih Kak kok bisa sampai di tahap yang sekarang udah nggak konsumtif lagi, udah bisa mengelola utangnya gitu? Mungkin bisa dikasih tips-tipsnya juga nih ke teman-teman. Harus belajar kita dari edukasi itu. Kenapa edukasi soal finansial penting sejak dini? Kalau saya tadi belajar dari pengalaman, terus ada ikut Blue Academy ya, sama ikut konseling. Situ sih. Jadi kita ya belajar. Jadi apa nih pinjol itu tadi, kan banyak orang juga yang takut ataupun menganggap negatif karena dia udah tahu, jadi enggak takut lagi gitu. Berapa lama tuh Kak sadarnya? Kok aku malah konsumtif ya pakai pinjaman online gitu? Itu berapa lama Kak? Sekitar mungkin 3 bulan gitu ya. Ya lumayan. Mulai ini ya stres udah 3 bulan, aduh bayar terus gitu. Bayar bunga lama-lama banyak ya. Tapi ini termasuk cepat loh Kak kalau menurut aku, karena case-case-nya temanku mungkin juga Kak Evan juga banyak ya Kak ya. Ada yang setahun, 2 tahun, ratusan juta, puluhan juta. Sampai benar-benar habis semuanya dulu barusan sadar gitu. Kalau Kakak termasuk salah satu orang yang sangat cepat banget ya. Semoga teman-teman juga yang nonton ini juga jadi termotivasi juga, mungkin yang sempat konsumtif jadi mulai nurunin lagi ya teman-teman ya tingkat konsumtifnya. Dari Kak Evan mungkin ada lagi nggak nih saran buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi stuck juga, pengen ningkatin value tapi masih ragu juga untuk nyoba apply pay later ataupun juga pinjaman online? Iya, saranku sih mungkin ya ikut Blue Academy. Betul. Ikut Blue Academy biar belajar, kan ini kita cuma ngomongin pinjol ya dari tadi. Kan sebenarnya banyak aspek nih sebelum pinjol tuh harus ada dana darurat, ada ya harus punya cash flow juga. Masa nggak ada pendapatan tapi ada pengeluaran dari pinjol gitu. Harus ada, banyak lah pokoknya. Belajar keinginan sama kebutuhan. Ya pokoknya nontonlah dari ya ini juga podcast, nonton dari episode 1 kan. Harusnya gitu. Ikut Blue Academy, karena di sini kita cuma bahas pinjol gitu. Kita cuma bahas kredit, kita belum bahas yang lain-lain nih. Oke, karena sebenarnya masih banyak banget tentang finansial gitu. Nah, kalau menurut Kak Evan sebenarnya nih Kak, kalau misalkan kita punya pinjaman online, apakah sebenarnya hanya untuk orang-orang yang nggak punya dana darurat, atau orang-orang yang punya dana darurat juga lebih baik pakai dana daruratnya dulu atau bisa pakai pinjaman online?
kalau nggak kepepet banget jangan. Kalau nggak punya dana darurat. Karena dana darurat kan buat bayar pinjaman sebenarnya. Jadi kayak misalnya dana darurat kita berapa? 10 juta. Terus kita minjem 10 juta. Bagus dong. Berarti kan ya meskipun nggak terlalu bagus lah. Karena kalau kita fail untuk balikinnya berarti kan dana daruratnya angus. Sama kayak jaminan lah. Jadi kita harus punya jaminan sendiri. Gitu loh. Jadi kalau nggak punya dana darurat mendingan jangan. Tadi yang gue bilang pas kepepet doang itu mah mikrokredit itu kalau bisa kepepet aja. Jadi misalnya pas butuh banget nggak ada cara lain baru tuh konsumsi nggak apa-apa. Itu sementara kalau ada cara lain mendingan cara lain. Lagi-lagi ingat utang itu ya susah lah kita nemuin balance sebenarnya ya. Tapi intinya balance-nya adalah ketika ya konsumtif ketika kepepet, jangan buat gaya hidup buat apa? Produktif ketika memang terukur. Nah, jadi konsumtif ketika kepepet, produktif ketika udah terukur. Oke, wow, harus diingat ya teman-teman ya, ini sarannya benar-benar bagus banget. Dan kalau dari Kak Orlando, aku juga mau tanya juga nih. Tadi kan Kak Evan juga udah jelasin mengenai dana darurat ya. Dan kalau dari Kak Orlando kan dulu sempat pakai pinjaman online, terus setelah lunas, Kakak langsung coba untuk nabung dana darurat, prosesnya atau gimana nih Kak? Udah langsung, saya tadi melakukan bikin tabungan baru ya, dipisahin dari tabungan utama dengan biasanya 3-6 bulan gitu dari expense bulanan gitu, pengeluaran bulanan. Oke, wah berarti langsung nabung dana darurat ya setelah Betul. utang-utangnya semuanya lunas. Iya. Kalau misalkan mau sharing ke teman-teman dan kasih tips nih dari Kak Orlando buat teman-teman yang nonton, sebagai teman-teman yang barusan mau melakukan pinjaman online dan kakak kan dulu juga udah sempat banget nih ya, sempat arjan terus juga minjem pinjaman online, apa sih yang mau kakak sampaikan buat teman-teman? Satu sih, coba pilih dulu apakah ini benar keinginan atau ini kebutuhan gitu. Lalu dicatat pengeluarannya. Ternyata kita makan 200.000, 500.000 nggak berasa, tahu-taunya udah setara gaji kita gitu buat makan aja gitu, belum yang lain. Gitu. Oke, betul banget. Berarti harus bisa membedakan dulu ya yang paling utama ya, keinginan dan juga kebutuhan. Nah, Kak Evan boleh untuk bantu jawab pertanyaan Kak Orlando dan juga aku, apa sih bedanya keinginan sama kebutuhan yang bisa teman-teman menggunakan pinjaman online? Oke. Ya kebutuhan tuh adalah kan what's necessary. Jadi kayak yang kalau nggak ada ya nggak bisa hidup nih atau nggak bisa upgrade nih. Maksudnya upgrade karir dan lain-lain. Sementara kalau keinginan ya biasanya bahkan dalam versi ekstrim nggak ada value yang muncul dari sana, nggak ada aset atau value atau apapun. Jadi cuma sebatas FOMO aja gitu, nongkrong kan. Dan lain-lain, padahal kita nggak bisa afford. Nah, jadi harus paham aja sih bahwa kalau memang itu keinginan nggak masalah sebenarnya kita pinjol tuh nggak masalah sebenarnya. Tapi hati-hati aja dengan rasio keuangannya. Bukan berarti strictly nggak boleh, enggak ya. Tapi sebaiknya tidak. Sebaiknya 0-10% lah kalau buat keinginan. Kalau buat kebutuhan atau buat upgrade skill ya 0-50% nggak apa-apa. Bisa. Gitu. Oke, jadi udah cukup jelas ya teman-teman ya mengenai keinginan dan juga kebutuhan serta presentasinya juga nih. Kalau misalkan teman-teman mau gunakan untuk keinginan, tadi 0-15% ya Kak? 0-10. 0-10 aja ya teman-teman, yang mentok 10% ya teman-teman ya. Kalau untuk kebutuhan bisa sampai 50% gitu. Oke Kak Orlando dan juga Kak Evan, seru banget untuk ngebahas mengenai pinjaman online ini. Mungkin sebelum berakhir, mungkin Kak Evan ada yang mau disampaikan dulu buat teman-teman? Udah sih aman ya, jangan lupa nonton Blue Academy, join Blue Academy sama nonton podcast episode sebelumnya. Betul, karena kita
panjang banget ya podcastnya ya, Kak Evan dan juga Kak Orlando. Teman-teman juga nanti bisa untuk cek juga. Aku juga mau nyampein juga nih, tadi kan Blue Academy ini gratis ya, Kak Orlando ya, dan ilmunya juga bermanfaat banget. Kalau misalkan teman-teman mau join di batch selanjutnya bisa banget. Dan jangan lupa juga untuk download Blue Saving juga. Tadi juga udah aku mention juga sama Kak Evan bahwa ini benar-benar mempermudah teman-teman juga kalau mau invest ataupun juga mau nabung, karena banyak banget pocket-pocketnya, bisa mempermudah teman-teman juga dalam mengelola keuangan juga. Oke, thank you teman-teman yang sudah nonton pada podcast hari ini, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya bareng dengan 1%.